Salam sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa yang kami kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita awali ibadah subuh pagi hari ini dengan mengangkat lagu Yesus yang termanis buat jiwa kami. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhanku, hanya Dialah saja, biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan.
saja. Amin. Biar dia pimpinku selamanya. Waktu dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami berterima kasih Tuhan, betapa hati kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menopang, menolong, Terima membimbing, kasih Tuhan. melindungi hari-hari kami Tuhan. Kami telah alami pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, demikian juga jemaat-Mu, keluarga kami. Kami percaya mereka terus bersyukur kepada Tuhan, umat-umat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, menikmati hari yang baru, pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah damai dan sukacita terus mewarnai, melingkupi, memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada, sekalipun berbagai liku-liku hidup dalam proses iman kepada Tuhan. Biarlah umat-Mu terus kuat dan terus berharap, terus maju di dalam Tuhan, dan semakin bersungguh-sungguh memegang Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengiring dan melayani Engkau, Yes. Yesus. Khususnya di akhir zaman ini ada berbagai hal yang kami harus hadapi Tuhan. Jadi proses bagi kami, tapi kami terus memanggil dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu datang pagi hari ini, terus meneguhkan kami dan terus mengingatkan kami. Dan firman-Mu menjadi patokan bagi kami untuk kami hidup di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, menguasai kami, memimpin kami selalu lewat kekuatan Roh Kudus-Mu yang selalu hadir untuk kami. Makasih banyak Bapa, sucikan, kuduskan kami. Kami sambut firman Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lukas pasal 7. Seorang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya,
Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja?" Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu umpama anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya."
Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tak tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjawabnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Dari Lukas pasal 7 ini kita lihat ada 2 pelajaran yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Yesus bergaul dengan semua golongan. Ya, puji Tuhan. Dia tidak lihat status sosial seseorang dalam bergaul, tapi dia bergaul dengan semua orang. Dan Yesus hanya tidak suka bergaul dengan orang yang munafik. Contoh, alim ulama, dia tidak suka karena munafik. Tapi kalau orang berdosa, orang-orang yang penyakitan, dia suka bergaul. Karena di sana dia tahu mereka itu adalah objek pelayanannya dia. Ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan seperti ini. Dia suka melayani orang-orang kecil, ya. Dan saya pikir ini seirama dengan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari teladani Kristus. Kita bergaul dengan semua orang. Puji Tuhan. Dengan semua golongan kita bergaul. Dengan semua ras kita bergaul. Kita diminta oleh Alkitab jangan bergaul dengan peminum, pemabuk, orang jahat, pikiran kotor, negatif. Karena apa? Kita bisa terkontaminasi. Tapi kalau mereka yang distatuskan oleh manusia status golongan ke bawah, namun punya karakter, tentu kita harus bergaul dengan mereka, ya. Jadi tidak ada alasan, oh ada ayatnya jangan bergaul dengan peminum, pemabuk, nanti engkau menjadi pemabuk. Betul. Orang-orang yang memiliki karakter jelek, jangan kita bergaul. Mereka adalah ladang pelayanan kita. Tapi ingat, orang-orang seperti itu kita harus bijak menjalani hidup bersama dengan mereka. Itu yang pertama. Yesus justru menjadikan orang-orang terpinggirkan, termarginalkan oleh masyarakat pada umumnya saat itu menjadi objek pelayanannya, ladang pelayanannya. Mari jemaat Tuhan nggak harus jadi pendeta. Jemaat pun, haleluya,
ambil pelajaran dari firman Tuhan ini supaya kita bergaul dengan semua orang. Puji Tuhan. Yang kedua, di ayat yang terakhir yang kita baca, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, inilah tujuan utama Tuhan Yesus, yaitu membebaskan orang berdosa dari dosanya. Dosa itu adalah ikatan, dosa itu adalah akuk, dosa itu adalah perhambaan, dosa itu adalah kematian. Meskipun secara fisik kita lihat dia bergerak, dia hidup, tapi rohnya dan jiwanya diperbudak, dimatikan oleh dosa itu. Nah, hanya Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat manusia yang bisa mengampuni dosa. Karena Tuhan Yesus terkemuka di bumi dan di surga. Jelas. Mari lewat ajaran kesempatan ini yang Yesus berikan, kita bergaul dengan semua golongan yang termarginalkan sekalipun. Tapi orang-orang yang memiliki karakter jelek, perlu kita hati-hati bergaul dengan mereka. Mungkin mereka statusnya menengah ke atas, bahkan mungkin statusnya di bawah, tapi karakter itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk tidak bergaul dengan mereka. Tapi kalau masalah status mereka, mari kita bergaul dengan semua orang dari golongan manapun. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa manusia. Manusia itu sendiri tidak mampu, dan manusia membangun agama sekalipun tidak mampu mengampuni dosanya. Oleh karena itu, terimalah Tuhan Yesus, sembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih firman-Mu memberkati kami, agar kami bergaul dengan semua golongan, tidak memadakan pembedaan. Namun yang membedakan adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Itu yang kami hindari. Oleh sebab itu, sehingga kami terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Oh Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pagi ini dan selamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu Tuhan yakinkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, dan yang miskin Tuhan hiburkan, Tuhan kayakan dengan kekuatan dan kekayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang tidak punya pekerjaan Tuhan beri pekerjaan melalui pertolongan Tuhan, orang yang Tuhan pakai menolongnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur, memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami ini, menjadi bangsa dan negeri yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga pemerintahan, baik kepala desa dan jajarannya, seluruh Indonesia, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan kepala negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, personal di pemerintahan kami. Biarlah setiap pribadi sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan kami dengan tanggung jawab yang diemban setiap personal, dengan takut akan Tuhan, menjalankannya tanpa korupsi, tanpa merugikan rakyat, tetapi semua menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.